ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Naufal, NPM 1901011068 dari kelas A semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih munakat, yaitu yang pertama walimatul urs, yang kedua kewajiban suami terhadap istri, yang ketiga kewajiban istri terhadap suami, yang keempat nafkah, kiswah dan tempat tinggal, yang kelima kedudukan pernikahan, yang keenam hukum menikahi wanita yang pezina, dan yang ketujuh perjanjian perkawinan. Nah, baik, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Pertama yaitu walimatul urs. Kata walimah berasal dari al-walamu, yang di dalam bahasa Indonesia artinya pertemuan. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah merupakan makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kata al-urs dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, sin, dan ain. Karena posisinya sebagai mudhof ilaih, maka ditambah alif lam ma'rifah. Jika ditulis dalam bahasa Arab menjadi al-urs. Kata al-urs dalam kalimat walimatul urs artinya adalah az-zilah wa tajwid, perkawinan dan pernikahan. Bentuk plural dari al-urs adalah al-aras. Jadi al-urs artinya perkawinan dan pernikahan. Adapun secara istilah, walimatul urs adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan, karena itulah secara umum. Walimatul urs diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Nah, hukum walimatul urs biasanya dilakukan sebelum ijab qabul atau sesudahnya. Biasanya juga diisi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, juga salawat Nabi, dengan tujuan ingin diperlancarkan secara pernikahannya, juga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi si pengantin. Walimatul urs merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam dan tidak ada khilaf para ulama bahwa menyelenggarakan walimatul urs atau pesta pernikahan hukumnya sunnah. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf telah menikahi perempuan dengan mas kawin senilai 1 biji emas, beliau SAW menganjurkan menyelenggarakan walimah. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas." Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing." Hukum mengadakan walimah urs adalah sunnah dan tidak hanya diuntukkan kepada orang-orang yang kaya dan beradab. Namun undangan tersebut juga diperuntukkan orang-orang miskin sekitar guna merasakan hidangan di hari bahagia tersebut. Jadi sebisa mungkin dalam sebuah pernikahan diadakan walimah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walimah ini juga tidak boleh berlebih-lebihan atau memberatkan orang lain, apalagi hingga menyebabkan kemaksiatan. Hukum menghadiri walimatul urs sebagai seorang muslim, kita juga dianjurkan untuk menghadiri undangan saudara kita yang sedang melakukan walimah. Menghadiri walimatul urs hukumnya sunnah menurut mazhab Hanafiyah. Sementara menurut Syafi'ah dan Hanabilah hukumnya wajib selama tidak ada kemungkaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu diundang walimah, hendaknya ia menghadirinya." Hadis riwayat Muslim.
Datang di acara walimatul urs ini merupakan suatu dorongan semangat kebahagiaan yang kita berikan kepada si pengantin juga keluarga, sehingga menambah kebahagiaan kepada sohibul hajat. Lalu bagaimana jika kita menghadiri walimah tersebut jika dalam keadaan berpuasa? Hal ini juga telah dijelaskan bahwa seseorang yang menghadiri walimah dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya ia mendoakannya. Adapun bagi orang yang tidak sedang menjalankan puasa, hendaknya ia makan. Ini merupakan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain itu, di kehidupan sehari-hari biasanya terdapat lebih dari satu walimah yang dilakukan secara bersamaan. Apalagi dalam masyarakat Jawa yang masih banyak menggunakan weton sebagai sarana penentuan hari pelaksanaan walimah tahun hijab. Lalu, bagaimana jika ada acara walimah dalam waktu yang sama? Apakah kita lihat siapa yang mengundang dulu? Orang yang kaya atau tidak? Orang yang salih atau tidak? Hal ini juga telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika ada dua acara walimah yang dilaksanakan secara bersamaan, maka hendaknya kita menghadiri walimah yang terdekat dari rumah kita. Jika salah satu dari mereka telah mengundang kita terlebih dahulu, maka kita mengutamakan yang mengundang kita lebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, namun sanadnya lemah. Selanjutnya yaitu kewajiban suami terhadap istri. Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya. Berdasarkan firman-Nya, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman-Nya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Nah, pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri. Sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Nah, kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Wahab bahwa hak terdiri dari dua macam, yaitu hak Allah dan hak Adam, dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah yang pertama yaitu mahar, yang kedua nafkah, pakaian dan tempat tinggal, yang ketiga menggauli istri secara baik, yang keempat menjaga istri dari dosa, yang kelima memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri, yang keenam memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Selanjutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami. Perlu diketahui tiap muslimah, khususnya bagi yang sudah berumah tangga maupun bagi yang akan naik ke jenjang pernikahan. Nah, keharmonisan dan cinta kasih suami istri dalam hidup berumah tangga merupakan tujuan tiap pasangan, yakni suami istri. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga itu akan terwujud jika suami istri saling baper, yakni berbagi peran dan saling pengertian dengan landasan iman dan takwa baik berupa hak kejiwaan, cinta dan kasih, nafkah lahir dan batin, maupun hak berupa kebendaan, makan dan minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada sebagian kewajiban istri terhadap suami yang perlu diketahui.
yang dikutip dari buku Ritual dan Tradisi Islam Jawa karya Kiai Haji Muhammad Solihin. Nah, yang pertama itu taat dan patuh kepada suami, yang kedua melayani suami, yang ketiga pergi dengan izin suami, yang keempat istri menjaga nama baik suami, yang kelima menjaga diri dan amanah terhadap harta suami, yang keenam tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami, yang ketujuh mengembirakan hati suami, yang kedelapan menghormati dan bergaul dengan baik, yang kesembilan tidak meminta sesuatu kepada suaminya yang tidak bisa disanggupi. Selanjutnya itu nafkah kiswah dan tempat tinggal bersama. Dalam rumah tangga hendaknya kita dahulukan damai. Damai itu tidak ada tuntut menuntut. Damai itu indah. Artinya suami itu memberikan nafkah tidak hanya cukup atau secukupnya, bahkan juga bisa lebih memberikan segala macam kalau memang ada, dan istri juga tidak boleh menuntut karena sudah diberi dalam bahasa fikih tuntut menuntut itu. Nah, tuntut menuntut itu berlaku ketika suami pelit atau tidak mau memberikan nafkah, maka hakim turun tangan memaksa sang suami untuk memberikan nafkah atau menceraikannya agar sang istri bisa mencari kebutuhannya sendiri. Yang namanya nafkah itu mencakup makan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam keadaan suami pelit itu tidak banyak memberikan nafkah, cukup 2 mud dan pakaian secukupnya, tempat tinggal ala kadar. Nah, materi selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Harta orang tua, berpindahnya harta karena orang tua kepada anak ada 3. Yang pertama, jika orang tua hidup lalu diberikan kepada anak, namanya hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah kepada anak setelah orang tuanya meninggal, namanya waris. Yang ketiga, jika memberinya waktu masih hidup, membaginya setelah meninggal, itu namanya wasiat. Kemudian pembagian waris harus dibagi secepatnya agar tidak terjadi persengitan atau percecokan. Adapun wasiat itu ada namanya wasiat haram, seperti contoh seseorang berwasiat kepada anaknya ketika orang tuanya meninggal. Nah, berwasiat bahwa anak yang mabuk itu diberikan khamr. Nah, itu hukumnya haram. Selanjutnya wasiat yang tidak harus dipenuhi atau tidak wajib. Contohnya seperti ingin ketika meninggal nanti dikuburkan di tanah sana. Nah, itu tidak wajib karena semua bumi itu sama. Nah, materi selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Nah, wanita yang pernah berzina itu sah-sah saja jika kita menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita juga menyesali dan bertaubat atas perbuatannya. Yang tidak diizinkan adalah jika Anda menikahi seorang pezina atau orang yang tidak pernah bertaubat dari zinanya. Wanita yang pernah berzina kebanyakan sulit diterima di dalam keluarga. Untuk itu Anda sebagai calon suami harus menutupi aib wanita tersebut dan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang lebih baik dan tegak. Barang siapa yang menutup seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Tetapi dengan wajib, jika Anda sekiranya tidak mampu, maka nikahilah wanita yang tidak bermasalah. Materi selanjutnya yaitu perjanjian perkawinan. Nah, semisal ada pasangan suami istri yang sebelum menikah mempunyai perjanjian. Nah, perjanjian yang sudah disepakati dari awal sebelum menikah dan akhirnya menikah haruslah ditepati. Seseorang istri berhak untuk meminta cerai dengan alasan sesuai kesepakatan di awal sebelum menikah, karena hal tersebut dianggap kebohongan dalam pernikahan. Mungkin itu tadi video yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.